Transformasi pola atau transform pattern. Kita buka folder 2, part 2, 1 Creating and Editing. Pada latihan 01 Transforming Editing, kita akan bekerja di jendela 2D. Jadi saya akan meminimalkan perpustakaan untuk memudahkan pekerjaan dan beralih hanya ke tampilan jendela 2D. Kita memiliki dua detail atas dan bawah di depan produk. Alat transform pattern aktif. Saya akan menyalin atau mengcopy detail menggunakan kombinasi tombol kontrol atau Command C. Untuk memperbanyak satu atau lebih. Setelah itu, tekan kombinasi tombol kontrol atau Command V. Saya menempatkannya di jendela sebelah. Kita telah menetapkan kain atau fabric dari detail produk, tetapi ketika mereka begitu cerah dan beraneka warna, maka demi kenyamanan bekerja, Anda dapat beralih ke tampilan 2D. Tanpa tekstur di menu pengalih tampilan atau pengaturan tampilan. Mari kita mulai mempelajari tool-tool lainnya. Tool pertama yang akan kita pelajari adalah alat transform pattern atau hotkey A. Apakah Anda sudah akrab dengan alat ini? Kita menggunakannya untuk memilih detail atau select shape atau pattern. Hanya dengan mengklik kiri mouse dan menggunakan shift untuk beberapa pilihan. Pemilihan detail dari area pilihan menggunakan lasso dan juga digunakan untuk memindahkan detail. Dan kita telah belajar cara membuat detail simetris dengan menyalinnya dengan tool ini. Tetapi ada juga kemungkinan lain. Mari kita lihat lebih rinci pergerakan objek di jendela 2D. Pertama, Anda dapat semau Anda memindahkannya dengan tool ini ke tempat yang tepat di jendela. Dengan tombol kiri mouse, memindahkan, melepaskan. Anda dapat menggunakan pengarah saat bergerak. Untuk melakukannya, tahan Shift, dan ketika bergerak, detail kita melekat ke sumbu X atau Y, dan juga dengan sudut 45 derajat terhadapnya. Hal ini memungkinkan pemindahan detail atau komponen pada jarak tertentu. Untuk melakukannya, saat menyeret objek, klik kanan atau tekan F1 pada keyboard, klik sebelah kanan mouse, dan di jendela kita atur jarak yang kita inginkan untuk memindahkan detail kita. Tool ini juga diterapkan untuk mengubah ukuran detail. Ketika detail di sekitarnya dipilih, kita melihat bingkai atau garis bantu kotak. Untuk mengubah ukuran detail, kita perlu menarik poin pada bingkai yang ada di sekeliling detail. Dengan mengklik kiri mouse dan melepaskan. Kita bisa mengubah lebar detail. Dengan hal demikian, klik kiri mouse, seret dan lepas. Demikian juga tinggi. Dapat diubah secara diagonal, yaitu panjang dan tinggi sekaligus secara proporsional. Untuk melakukannya, kita gunakan poin yang ada di sudut-sudut bingkai kita. Dengan menahan tombol kiri mouse, dan saya mengubah ukuran detail seperti yang saya inginkan. Jika kita perlu mendapatkan ukuran yang tepat dari detail kita, maka saat mengubah ukuran, kita klik kanan mouse atau tekan F1. Lalu di jendela, kita dapat mengatur ukuran yang tepat. Di bagian atas, kita dapat mengaturnya sebagai persentase. Secara proporsional jika gembok terkunci, atau lebar dan tinggi secara terpisah jika ia terbuka. Jadi, dalam sentimeter atau dalam satuan ukuran Anda di bagian bawah, kita dapat mengatur jumlah yang tepat pada sentimeter seperti milik saya. Lalu tekan OK. Detail atau komponen kita akan memiliki ukuran yang ditentukan. Kita juga akan menggunakan alat transform pattern untuk memutar detailnya. Di bingkai atas terdapat titik serupa pena, yang dengannya kita dapat memutar detail kita. Dengan sebelah kiri mouse, saya menahan dan menarik titik ini ke arah tertentu sesuka saya. Melepaskan, memutar detail di sekeliling pusatnya. Jika saya klik kanan sambil bergerak, atau menekan F1, maka akan ada jendela yang dengannya saya dapat mengatur sudut rotasi secara tepat jika diperlukan. Titik di tengah bingkai kita disebut pivot point. Titik putar ini diputar oleh detail secara relatif.
Sejauh ini Anda telah memutarkan detail terhadap pusat karena pivot point. Secara default berada di pusat. Tapi kita bisa mengubahnya. Untuk melakukannya, klik kiri mouse 2 kali pada pivot point. Setelah itu, ia jadi berwarna oranye. Dan kita akan dapat menariknya ke tempat yang kita butuhkan dengan tombol kiri mouse. Kita ambil dan seret ke mana kita inginkan. Di dalam atau di luar detail. Sekarang ketika kita mengubah detail, ini akan terjadi secara relatif terhadap letak baru dari pivot point. Cobalah mengubah sendiri ukuran detail sesuai keinginan Anda. Putar dan pindahkan mereka semau Anda dan dengan parameter yang diberikan dengan menggunakan alat transform pattern. Saat alat transform pattern diaktifkan, kita juga memiliki akses ke fungsi lain untuk bekerja dengan detail. Untuk melihat daftar fungsi, Anda perlu mengklik kanan pada detail atau komponen itu dan akan tersedia fungsi tambahan di menu konteks. Mari kita analisis beberapa di antaranya. Yang pertama adalah zoom to selected, memperbesar detail yang dipilih, sehingga ia memenuhi layar. Saya memilih dan begitulah detailnya didekatkan. Fungsi selanjutnya, hide 3D pattern, menyembunyikan detail jendela 3D, tidak menampilkannya. Ini mungkin berguna ketika Anda misalnya ingin mengakses detail lain yang ada di bawah detail ini. Untuk menampilkan detail ini lagi di jendela 3D, pada jendela 2D kita terapkan fungsi show 3D pattern untuk menunjukkan detail 3D. Mari kita lanjutkan mempelajari fungsi. Jika Anda perlu membalikkan detail secara vertikal, gunakan fungsi flip vertically. Flip horizontally membalikkan detail secara horizontal. Selanjutnya kita memiliki grup fungsi rotate untuk memutar detail. Di sini kita memiliki beberapa opsi. Anda dapat memutar detail searah jarum jam pada sudut 45 dan 90 derajat. Memutar berlawanan arah jarum jam sebesar 45 dan 90 derajat. Juga dimungkinkan untuk memutar detail demikian agar kontur yang menarik bagi kita terletak sejajar sumbu X atau Y. Mari kita pilih sumbu X misalnya. Sekarang kita pindahkan kursor mouse ke garis detail yang kita butuhkan. Saya ingin garis ini diletakkan secara horizontal. Dan kita memiliki preview tentang bagaimana detail itu akan ditempatkan. Jika semuanya sesuai, kita klik kiri pada garis ini. Setelah itu, penempatan detail tersebut akan diatur sementara waktu. Untuk bekerja dengan sumbu Y, algoritmanya sama. Varian lain dari fungsi ini adalah parallel to, mengatur secara sejajar. Misalnya, kita perlu memposisikan dua detail secara sejajar satu sama lain. Saya akan membalikkan salah satunya dan memilih fungsi parallel to. Sekarang saya memilih garis penunjuk yang terhadapnya saya ingin membentangkan detail kedua. Saya mengklik padanya, ia ditandai dengan warna merah. Sekarang saya pindahkan kursor mouse ke garis detail kedua yang diinginkan. Dan tampak pada kita preview tentang cara detail-detail itu akan ditempatkan. Saya memilih garis ini, mengklik kiri. Dalam proses kerja kita, terkadang perlu menyusun detail satu di atas yang lain. Dan kita dapat memperhatikan bahwa yang satu berada di atas yang lain atau di bawah yang lain. Tidak selalu seperti yang kita butuhkan. Saya akan mengaktifkan kembali tampilan tekstur di jendela 2D menggunakan menu pengubah. Dan kita akan bekerja. Detail yang dibuat sebelumnya akan ditempatkan di bawah yang lebih baru. Tetapi kita dapat mengubah susunan ini dengan opsi, fungsi order. Mari kita bekerja dengan detail paling bawah. Saya menyorot dan memilihnya dengan fungsi order. Bring forward, yaitu memindahkan ke depan.
Detail saya telah dipindahkan satu tingkat ke atas. Untuk memindahkannya ke paling atas, saya akan memilih order bring forward, yaitu memindahkan ke depan, ke paling atas, bring to front. Send backward, memindahkan detail satu tingkat ke belakang. Send to back akan mengirimkannya ke lapisan terbawah. Beberapa fungsi yang tersisa dari tool transform pattern sudah tak asing lagi bagi Anda. Kita akan mempertimbangkan lebih jauh beberapa saat bekerja. Sekarang perhatikan perintah standar pengeditan delete, copy, paste. Hapus, salin, tempel. Delete untuk menghapus detail. Kita dapat menyalin dan menempel detail dengan copy, lalu paste. Tentu saja, ini lebih mudah dilakukan dengan menggunakan keyboard, yaitu kombinasi tombol Ctrl atau Command C, Ctrl atau Command V. Tapi di grup ini juga masih ada mirror paste. Ini adalah salinan dengan duplikasi. Juga digunakan dalam kombinasi dengan copy. Saya akan membalikkan sedikit detail. Sekarang saya menghapusnya dan menggunakan kombinasi tombol Ctrl atau Command C, Ctrl atau Command R. Dengan cara ini, saya mendapatkan salinan duplikasi dari detail saya. Semua fungsi yang baru saja kita bahas juga tersedia. Saat memilih beberapa detail dengan mengklik di sebelah kanan. Tetapi dalam hal ini masih ada beberapa fitur tambahan. Fungsi-fungsi ini akan membantu kita mengatur detail kita di jendela 2D untuk pekerjaan yang lebih nyaman. Pertama adalah group align, meratakan detailnya atau merapihkan. Relatif satu terhadap yang lain di tepi kiri. Left. Di tengah center. Di tepi kanan right. Di tepi atas top. Di tengah middle. Dan di tepi bawah bottom. Lakukan uji coba untuk memahami cara fungsi ini bekerja. Mungkin ini akan berguna bagi Anda dalam pekerjaan. Kelompok selanjutnya adalah distribute, mendistribusikan. Saya memilih detailnya dengan mengklik kanan mouse dan memilih opsi pertama dari fungsi ini, distribute horizontally, mendistribusikan secara horizontal. Di jendela pengaturan, saya dapat mengatur jarak antara detail. Dalam hal ini, secara horizontal, saya menekan OK. Dan detail saya tersusun. Sekarang kita juga dapat menggunakan fungsi align untuk meratakannya ke beberapa tepi, misalnya di tepi bawah, bottom. Dan sekarang beginilah detail saya tersusun. Varian kedua dari fungsi distribute adalah distribute vertically, mendistribusikan secara vertikal. Saya memilih dan sekali lagi mengatur jarak. Dan sekarang di antara detail saya sudah tersusun secara vertikal. Kita tekan OK. Jika perlu, Anda dapat meratakan kembali pada tepi tertentu, misalnya ke tepi kiri. Untuk grup detail, fungsi grup pengelompokan juga tersedia. Fungsi ini memungkinkan Anda menggabungkan detail-detail menjadi satu kelompok dan kemudian kita dapat memindahkannya bersama. Tetapkan properti mereka secara bersamaan dan selanjutnya kita dapat memisahkan mereka dari kelompok menggunakan ungroup. Mengedit kontur detail. Kita lanjutkan bekerja dalam latihan yang sama ini. Demi kenyamanan pekerjaan, saya akan beralih ke mode monokrom untuk menampilkan kain, dan tool selanjutnya yang sedang kita pelajari adalah tool edit pattern, hotkey Z. Ini adalah salah satu tool pengeditan yang paling banyak digunakan.
Ia memungkinkan Anda bekerja dengan bentuk objek secara lebih rinci. Dengan bantuannya, kita dapat mengubah kontur, garis internal, titik, dan dengan demikian mendapatkan bentuk detail yang kita butuhkan. Dengan tool ini, kita dapat memilih segmen atau titik. Dengan mengklik kiri mouse dan mereka disorot dengan warna kuning. Kita dapat memindahkan mereka ke tempat yang tepat sesuka kita. Juga dengan klik kiri mouse, kita tahan dan seret. Dengan Shift, kita dapat memilih beberapa segmen atau titik dan bekerja dengannya. Kita juga bisa memilih beberapa titik atau segmen dari area pilihan. Jika saat memindahkan kita menekan Shift, maka akan muncul pengarah untuk memindahkan pada sudut 45 dan 90 derajat. Demikian juga untuk segmen. Anda dapat menggunakan tombol kontrol untuk memindahkan titik di sepanjang garis singgungannya. Di lipatan ini saya ingin memindahkan titik, di mana memindahkannya dengan tombol kiri mouse. Saya tahan kontrol dan melihat garis singgung. Saya bisa memindahkan titik padanya, dan tentu saja tool edit pattern memungkinkan kita tidak hanya memindahkan titik dan segmen kita sesuka kita, tetapi juga melakukan tepat pada jarak tertentu. Saat kita memindahkan, kita klik kanan mouse dan mengatur di jendela, jarak pada jendela, distance move. Ini akan menjadi jarak kemana titik kita akan berpindah. Masih ada pilihan lain untuk memindahkan. Juga dengan klik kanan mouse dan mengatur pergeseran di sumbu X dan Y. Oke. Pilihan lainnya lagi adalah dengan mengatur panjang segmen yang berdekatan dengan titik kita. Klik kanan mouse, dan saya dapat memilih garis mana yang sekarang saya atur. Line 1. Ia disorot dengan warna kuning. Saya mengatur panjangnya, atau saya bisa memilih line 2. Sekarang ia disorot dan saya mengatur panjangnya. Lalu saya tekan OK. Anda juga dapat mengklik kanan mouse untuk memindahkan segmen dan mengatur jarak di mana ia akan dipindahkan. Dan hal yang sama dapat dilakukan untuk beberapa segmen atau titik. Juga dengan klik kanan mouse, lalu kita atur jaraknya. Klik kanan pada titik atau garis. Tersedia fitur lain yang secara bertahap akan kami jelajahi bersama Anda lebih jauh. Cobalah untuk mengubah bentuk detail dengan memindahkan titik dan segmen sesuka Anda dan berikan jarak tertentu. Pada tool edit pattern, di bilah alat jendela 2D masih ada tool lain yang disebut transform point segment yang berada di bawah alat, sehingga untuk mengaksesnya, kita klik kiri mouse di edit pattern, kita tahan tombol kiri mouse hingga muncul menu pilihan tool. Dan kita pilih tool transform point segment. Sekarang kita memilikinya di atas dan kita dapat menggunakannya. Prinsip kerjanya mirip dengan alat transform pattern. Tetapi dengan tool ini kita tidak mengubah seluruh detail, namun hanya satu atau beberapa segmen atau line. Kita klik pada segmen atau garis yang dipilih atau tahan Shift untuk memilih beberapa segmen atau garis. Ketika satu atau beberapa segmen dipilih di sekitar mereka, kita melihat bingkai yang dapat kita ubah ukurannya dan kita putar. Untuk mengubah ukurannya, kita seret lingkaran atau poin pada bingkai dan ubah. Kita dapat mengubah lebar, tinggi, dan diagonalnya. Jika kita perlu mengatur ukuran yang tepat, maka saat mengubah ukuran, kita klik kanan lalu di jendela kita atur ukuran yang tepat, baik dalam persentase ataupun dalam satuan ukuran. Kita juga dapat memutar segmen yang kita pilih. Kita gunakan titik ini untuk bingkai atas, tapi kita memperhatikan agar
Segmen kita tidak berpotongan karena jika demikian detail tidak dapat dibuat. Hal yang sama dapat dilakukan untuk segmen terpisah. Ubah ukuran dan putar. Perhatikan bahwa semua terjadi relatif terhadap pivot point. Dan kita juga dapat mengubah posisi pivot point ini. Kita klik 2 kali padanya dan memindahkannya, maka sekarang terjadi putaran relatif terhadap letak pivot point yang baru. Tool berikutnya yang kita perlukan dalam bekerja adalah add point atau split line. Tambahan titik, bagi garis, hotkey X. Digunakan untuk membuat titik baru. Anda dapat menambahkan titik ke kontur detail sesuka Anda atau di garis internal. Untuk itu kita klik kiri mouse. Cukup saya klik dan saya melihat titik. Untuk posisi titik yang tepat, yaitu pemecahan yang tepat menjadi segmen yang lebih kecil dari yang semula. Kita klik kanan pada segmen, dan di jendela pengaturan kita dapat mengatur jarak yang diinginkan dari titik baru ke titik di sampingnya, bagian dari segmen. Disorot dengan warna biru dan kuning, dan selaras dengan itu kita mengatur ukurannya di garis kuning dan biru. Kita bisa menentukan panjang segmen yang diinginkan. Anda juga dapat mengatur pecahan sebagai persentase. Oke, dengan tool ini kita memiliki kemungkinan untuk membuat beberapa titik sekaligus. Saya mengklik kanan dan memilih split by length, membagi menurut panjang. Saya mengatur panjang segmen yang ingin saya letakkan pada segmen asli saya. Ini akan menjadi 4 cm. Anda dapat meningkatkan jumlah segmen seperti itu dan saya akan memiliki 4 segmen 4 cm dan satu sisa yang besar. Saya dapat mengubah arah dari sisi segmen saya akan dibuat. Cara ini berhasil, maka Anda juga dapat memilih center. Lalu saya mendapatkan 3 segmen dengan panjang 4 cm. Dan sisanya dibagi 2 dan didistribusikan di kedua sisi. Tekan OK. Kita juga dapat memecah segmen kita menjadi sama. Dengan klik kanan dan pilih Uniform Split. Jika Anda menempatkan dalam number of segment, jumlah segmen 2, maka itu akan jelas menjadi 2. Jika kita menambah jumlah, maka kita akan memiliki lebih banyak segmen yang sama. Di bawah ini ditunjukkan panjang segmen semula yang kita bagi dengan titik-titik. Pekerjaan dengan kurva. Mari kita periksa tool untuk bekerja dengan kurva. Kita dapat membuat titik kurva merah dan kurva Bezier. Kita telah mempertimbangkannya saat membuat detail dengan poligon dari awal. Mari kita lihat kembali cara membuatnya pada detail yang telah ada dan cara mengeditnya agar mencapai akurasi yang lebih besar. Tool Edit Curvature, hotkey C, mengubah kelengkungan garis. Dengan alat ini kita membuat kurva Bezier. Dengan mengklik kiri mouse pada segmen, menahan, dan tarik. Kita mengubah kelengkungan garis semau kita. Kita lengkungkan garis seperti yang saya suka dan melepaskannya. Nampak pada kita kelengkungan dengan pengarah, tetapi sekarang kita belum melihatnya. Selanjutnya, untuk mencapai kelengkungan garis yang diperlukan, Anda perlu beralih ke tool Edit Pattern. Lalu bagi kita akan tersedia tool pengaturan kelengkungan. Kita klik pada titik di ujung pegangan dan memindahkannya sehingga mencapai bentuk garis yang diinginkan. Cobalah mengubah kontur dari segmen lurus detail menggunakan tool Edit Curvature dan Edit Pattern. Cara kedua untuk membuat kurva ialah dengan titik-titik merah. Untuk membuatnya, gunakan alat Edit Curve Point, hotkey V, untuk membuat dan mengedit titik kurva. Ini digunakan ketika pada segmen diperlukan kurva dengan bentuk yang lebih kompleks, atau ketika perlu memposisikan titik kurva lebih akurat. Titik-titik kurva berwarna merah dan terlihat saat tool ini aktif.
Jika tool edit pattern atau Z dipilih, maka yang kita lihat hanya titik sudut hitam dan pengarah kurva Bezier. Tapi sekarang kita melihat titik-titik merah dan ada begitu banyak titik di detail saya. Untuk membuat titik kurva, kita klik kiri pada segmen. Namun sayangnya tidak ada cara untuk menempatkan titik-titik kurva dengan tepat. Tombol kanan mouse tidak membuka jendela pengaturan. Untuk memilih titik kurva, kita juga menggunakan tombol kiri mouse. Kita pindahkan titik-titik kurva juga dengan tombol kiri mouse. Dan jika perlu melakukannya dengan tepat, maka klik kanan sambil bergerak dan atur jarak yang diinginkan. Kita dapat memilih beberapa titik kurva menggunakan Shift. Kita pilih dan pindahkan secara bersamaan. Anda juga dapat memilih titik dan area pilihan. Jika saat memindahkan kita tahan Shift, maka pada kita akan muncul pengarah di mana kita dapat memindahkan titik kita lebih akurat. Titik kurva dapat diubah dalam sudut dan sebaliknya. Untuk mengubah titik kurva menjadi titik sudut, kita perlu memilihnya, atau jika beberapa titik, maka pilih beberapa. Klik kanan dan pilih Convert to Segment Point untuk mengubah titik sudut. Di sini program membuat banyak titik kurva. Tambahan untuk memberi kita fitur penyimpanan kontur. Jika kita tidak membutuhkannya, maka kita buang saja dari titik baru. Saya memilih mereka sebagai area pilihan dan menekan Delete. Demikian juga di sisi lain. Kita menghapus sudut yang nampak pada kita di sini. Hal yang sama dapat dilakukan sebaliknya. Kita dapat mengubah titik sudut kita menjadi titik kurva. Dengan mengklik kanan alat ini, atau tool edit pattern, dan kita pilih Convert to Curve Point. Kita dapat menggunakannya jika kita perlu membuat titik kurva sedikit lebih akurat, misalnya membagi secara merata di segmen, atau membuat pada jarak tertentu di sepanjang segmen. Kita membuat titik sudut dengan tool Add Point. Lalu klik kanan dengan tool Edit Curve Point. Dan mengubahnya menjadi titik kurva. Sekarang kita bisa bekerja dengannya dan mengatur kontur seperti yang kita butuhkan. Kita hapus titik kurva dengan memilihnya menggunakan tombol kiri mouse dan menekan Delete di keyboard. Atau klik kanan Delete Point. Anda juga dapat menghapus semua titik kurva sekaligus dengan Delete All Curve Points. Jika kita mencoba membuat titik kurva merah di bagian di mana kita memiliki kurva Bezier, maka pengarah kurva Bezier akan hilang. Dan kelengkungan sudah diatur oleh titik merah ini. Hasilnya yaitu bahwa kita harus memilih dengan cara mana kita ingin mengatur kelengkungan. Terkadang ada situasi ketika titik merah terlalu banyak, misalnya seperti pada lubang leher dan lubang lengan detail kita. Seperti ini bisa sering terlihat saat mengimport pola dari program pihak ketiga atau melakukan pemodelan dengan beberapa tool. Sangat merepotkan untuk bekerja dengan begitu banyak titik. Itu dapat dikurangi dengan mengklik kanan dengan hampir semua tool pengeditan di suatu tempat, di ruang kosong pada desktop, dan pilih Optimize All Curve Points untuk mengoptimalkan semua titik kurva. Jumlahnya akan jauh berkurang, tetapi satu-satunya hal yang akan Anda lihat, bagaimana jumlah mereka berubah hanya ketika tool Edit Curve Point aktif. Juga untuk mengatur kelengkungan, kita masih memiliki tool Smooth Curve Tool. Kita menggunakannya untuk dengan cepat untuk mengubah sudut menjadi pembulatan. Kita buka latihan 02 Smooth Curve. Saya juga akan menghidupkan tampilan jendela 3D. Dan di sini kita memiliki produk seperti ini, kemeja yang padanya perlu dilakukan pembulatan,
Di bawah pada potongan, kita gunakan tool Smooth Curve. Ada dua cara bekerja dengan tool ini. Yang pertama, klik kiri di sudut yang ingin kita bulatkan, tekan tombol kiri mouse dan menahannya, dan seret ke dalam produk. Pembulatan terbentuk secara merata ke arah kedua sisi sudut. Lepaskan tombol kiri, dan kita mendapatkan sudut yang dibulatkan seperti ini. Anda juga dapat mengaturnya agar tidak secara merata. Ketika kita menyeret dengan tombol kiri mouse, kita klik kanan dan kita mendapatkan jendela untuk pengaturan, di mana kita dapat mengatur lebar dan tinggi pembulatan kita. Demikian juga kita dapat mengatur kelengkungan garis kita menggunakan parameter kurvatur. Ketika kita puas dengan hasilnya, klik OK. Dan kita mendapatkan pembulatan kita. Cara kedua adalah ketika kita pertama kali ingin mengatur bagian tertentu di mana kita akan membuat pembulatan, lalu benar-benar membuatnya, kita klik kiri di titik pertama. Kita mendapatkan garis referensi seperti ini. Kita arahkan itu ke titik kedua dan klik dengan tombol kiri. Sekarang kita memilih sisi yang benar-benar akan kita bulatkan. Klik kiri, dan sekarang saya harus membengkokkan garis referensi ke arah yang benar. Saya mengambilnya dengan tombol kiri mouse dan membuat lengkungan. Ketika itu sudah bagus, saya melepaskannya dan garis referensi berubah menjadi kontur detail seperti ini. Lagi, tidak perlu membuat garis referensi mulai dari beberapa titik sudut. Anda dapat mengklik di mana saja pada detail kita. Dan Anda juga dapat menekukan garis referensi, tak hanya menghadap keluar, tetapi juga ke dalam detail. Misalnya, ini dapat kita gunakan untuk membuat lubang leher. Melakukan praktik. Mari kita berlatih bekerja dengan tool yang telah kita pelajari dalam tutorial ini. Kita buka latihan 03 Transform Editing Practice. Kita memiliki celana pendek seperti ini, dan perlu membuat celana panjang dari celana pendek ini. Ada beberapa opsi untuk melakukannya, tergantung pada hasil yang diinginkan. Kita melihat dua di antaranya. Untuk memulai, saya akan menyimpan status dalam riwayat sehingga nanti saya dapat dengan cepat kembali ke titik pembuatan proyek ini. Dan mempertimbangkan opsi pertama. Dengan tool Edit Pattern, saya pilih semua garis bawah dari celana pendek dengan menahan Shift dan mengklik satu persatu pada kontur bawah celana pendek. Saya akan memanjangkan celana panjang saya secara bertahap hanya dengan menyeret kontur seperti ini. Tahan Shift untuk membuatnya lurus. Kita dapat melakukannya langsung, tetapi dalam kasus ini, kita mungkin memiliki masalah di jendela 3D saat kita menjalankan simulasi. Karena ketika detailnya atau pattern diperbesar, sisi yang ditambahkan tidak cukup rapi. Itu sebabnya kita akan melakukan secara bertahap. Tekan Ctrl Z untuk membatalkan. Dan di awal akan memanjangkan hingga di lutut. Tahan Shift, panjangkan dan lepaskan. Begitu cara saya mendapatkannya. Saya menjalankan simulasi. Menghentikan simulasi dan mengulangi hal yang sama, menyorot kembali kontur bawah dari celana panjang saya. Menarik ke bawah, menahan Shift, dan melepaskannya. Saya jalankan lagi simulasi, memperbaiki sedikit, dan seperti inilah hasil yang didapatkan. Dengan cara ini, lebar kaki celana bagian bawah tidak akan berubah. Anda mungkin perlu mengatur kontur celana panjang, sehingga detailnya lebih tepat. Tapi itu tergantung pada situasi.
Kita meneliti metode kedua. Kembali ke keadaan awal proyek dengan menggunakan status yang tersimpan di riwayat. Kita klik 2 kali, proyek saya diunduh dari titik di mana ia disimpan. Mari kita mempertimbangkan opsi kedua. Dalam hal ini, kita juga akan memilih garis kita dengan alat edit pattern. Saya memilih kontur bawah celana pendek dengan menahan shift dan menggunakan salah satu fungsi alat ini untuk memperpanjang dengan mengklik kanan pada segmen dan memilih dalam offset pattern outline. Di jendela yang muncul, saya memilih pengaturan yang berpedoman pada preview. Jika memilih retract, maka ini berarti saya akan memperpendek detail saya. Kita dapat mengatur jarak untuk mendapatkan versi yang dipendekkan. Jika kita memilih extend, maka itu berarti memperpanjang detail saya. Ini yang saya butuhkan. Parameter distance mengatur jarak yang sesuai untuk kita, dan Anda juga dapat memilih jumlah pergeseran. Tapi dalam hal ini saya meninggalkan satu. Tanda centang dapat juga diberikan pada create internal line untuk membuat garis. Pada kontur lama dari detail kita. Pengaturan juga dapat dibuat, yakni tentang cara memperpanjang detail kita. Cara kontur lateral akan dirancang. Kita dapat mengatur parameter dan pedoman pada pratinjau. Bisa pilih mirror atau tampilan cermin. Perpendikular untuk memiliki garis tegak lurus di sini yang relatif terhadap garis yang dipilih dan extend, yang akan memperpanjang kontur lateral kita. Itu yang saya pilih. Saya tekan OK. Begitulah cara saya melakukannya. Saya jalankan simulasi. Harap dicatat bahwa agar dengan metode ini jahitan antar detail tidak bertambah panjang. Maka saya memilih kembali kontur bawah dari celana panjang saya. Dan memilih offset pattern outline. Kali ini saya akan mengatur jarak sedikit lebih besar, 30 cm. Sedang sisanya saya tinggalkan, saya tekan OK. Saya jalankan simulasi. Anda perlu membetulkan jahitan di antara detail. Ini dapat dilakukan dengan edit sign. Beginilah cara kita memisahkan jahitan kita dan hanya memperpanjangnya hingga bawah. Lagi pula Anda bisa hanya menjahit jahitan yang kurang, misalnya pada penjahitan segmen. Kita jalankan simulasi. Dengan pengaturan yang saya pilih, saya mendapatkan celana panjang yang menyempit di bawah. Jadi Anda bisa memilih tool untuk mengedit detail atau pattern Anda. Anda juga dapat memperbaiki kontur detail sebagai tambahan, sebagaimana Anda telah merancangnya. Mari kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Kita buka latihan 04 Curve Practice. Di sini kita memiliki rok 2 lapis. Dan saya sarankan agar membekukan rok bawah agar tidak merusaknya tanpa disengaja. Dalam proses mengedit detail sisa, kita pilih detail ini. Dengan klik kanan mouse freeze, kita gunakan detail sisa untuk berlatih bekerja. Dengan pembulatan dan kurva. Gunakanlah tool edit curvage, smooth curve, dan edit curve point. Dan latihan mengatur kelengkungan pada detail dengan semua cara yang telah Anda pelajari. Anda juga dapat mengubah panjang, tetapi dalam proses mengedit detail, saya menyarankan untuk menjalankan simulasi secara berkala, agar detail berubah secara bertahap sehingga kemudian tidak menimbulkan pada Anda masalah simulasi.